Teman-teman YouTube sekalian, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Dan hari ini kami berada di Pasar Tandeli. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita boleh bernapas, kita boleh beraktivitas, semua adanya karunia Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Yang kami minta Tuhan, janganlah kami sombong Tuhan, janganlah kami congkak Tuhan. Kami mau tundukkan diri kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan, melayani Engkau, bukan mencari popularitas dan lain sebagainya, tapi kami mau memuliakan nama-Mu di tengah-tengah manusia yang ada Tuhan. Kaulah wakil, Kau perlengkapi kami, Komando Pasukan Kristus Mission atau Kopassus Mission, pakai secara dahsyat dan luar biasa, karena kami punya Tuhan Allah yang hebat dan berkat-Mu dahsyat dalam kehidupan kami semua. Nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat. Terpujilah Engkau Bapa, proteksi tempat Engkau ambil alih, kami semua dalam kendali-Mu ya Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan kami semua. Berbagai pengaruh kekuatan roh jahat, teritorial udara, unsur kegelapan kuasa manusiawi, iblis, setan dan lain sebagainya yang bukan berasal dari Padamu, kami bersatu tangan, kami mau patahkan, kami hancurkan dia dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, ketika mereka semua mendengarkan pujian penyembahan, ketika mereka mendengarkan Injil Kristus ditaburkan, mereka semua akan dipulihkan, dijamah oleh Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang tadinya mereka kuatkan kuasa manusia kegelapan akan dihancurkan, akan diputuskan, akan dibebaskan. Hidup kudus bagi Tuhan. Biarlah ketika suara ini terjangkau, dapat meneruskan ke semua orang, mereka mengalami pemulihan perkakuan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami siap melayani Engkau. Kami merendahkan diri di hadapan untuk meninggikan Engkau dalam kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi pakai pemain musik, pakai singers, pakai WL, pakai kami semua yang datang memuji menyembah dan bersorak bagi nama-Mu. Pakai kami semua Bapa yang ada di tempat ini, terlebih juga para pembicara-pembicara yang Tuhan telah tetapkan dari seluruh berkat. Pakai dengan urapan kuasa yang dahsyat. Dalam nama Yesus, kami siap ya Tuhan untuk melayani Engkau. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Jadikan
bagi kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama, kami atas nama Komando Pasukan Kristus Mission mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan hari ini kami akan membagikan berkat lewat menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat sekarang ini keadaan dunia sudah tidak aman saja. Kalau kita lihat di media sosial, di mana-mana telah terjadi perang. Rusia menyerang Amerika, dan ini sudah memicu perang dunia ketiga, dan ini sudah dimulai. Kalau kita lihat juga di Timur Tengah, terjadi peperangan antara Israel melawan Lebanon, Israel melawan Hamas, dan memang ini sudah tercatat di dalam Alkitab. Di dalam kitab Matius 24, ini murid Yesus datang kepada Tuhan Yesus, dikatakan begini, "Ya Rabbi, ya Guru, kira-kira apa tanda-tanda kedatanganmu?" Apa dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? "Engkau akan mendengar perang di mana-mana, bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, dan kasih mulai tawar." Jadi ini, kalau kita sebagai orang Kristen, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya dikatakan, "Ego eimi hehoros kan he aletheia kan yesoe ones arketai prostom papere eimediemo." Artinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena semua keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Baik keselamatan, baik kejayaan, baik sukacita, berpusat pada Yesus Kristus, Kristosentris. Karena dasarnya adalah temalion geralon, ones dunatai tenai paraton, temanon hos esting, Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus. Dunia sudah tidak aman lagi. Kita sebagai orang Kristen, untuk apa kita hidup dengan kemewahan kita? Kita harus cari waktu untuk belajar firman Tuhan. Alkitab yang kita pegang ini, kita harus memaknai betul-betul, kita simpan di dalam kehidupan kita. Ortopraksi cara hidup kita harus benar, kehidupan kita harus benar. Makanya Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang tidak bisa melihat Tuhan." Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kita sebagai masyarakat Sulawesi Utara harus hidup rukun dan damai, karena kita ini bukan cuma agama Kristen saja. Kita di sini ada agama Islam, ada agama Hindu, agama Buddha. Tetapi di sini apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Kita harus menjadi teladan dan contoh. Pertahankan kekeluargaan dan kegotong royongan di antara kita. Jangan kita pernah hilang bahwa kebudayaan itu kita jauh. Tetapi justru masyarakat Sulawesi Utara ini dikenal dengan sifat perilaku kita yang baik. Kehidupan kita harus bertuju kepada Yesus Kristus. Mulai kita berdamai dengan sesama kita, ciptakan kerukunan yang baik. Karena waktu ini adalah waktu-waktu singkat, kita tidak tahu, dan kita juga harus hati. Belajar firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita belajar sungguh-sungguh. Karena apa? Hati-hati, karena saat ini juga sudah banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Jadi kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam Matius 18 ayat 7 dikatakan, "Celakalah dunia dengan segala penyesatan." Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah dunia, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi harus kembali ke firman Tuhan. Bagaimana kalau kita lihat perjuangan dari bapak-bapak gereja kita? Mereka mempertahankan kekristenan, gereja lahir di 33 Masehi, tetapi mereka sungguh-sungguh berjuang menyampaikan besorat Injil itu, agar supaya dalam 1 Korintus 1 ayat 24 mengatakan, "Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah." Agar supaya besorat ini, Injil ini tersampaikan kepada bangsa-bangsa,
Maka disitulah para bapak-bapak gereja termasuk 12 rasul menyampaikan Injil. Salah satu contoh, saya mengambil contoh adalah Rasul Andreas. Semasa hidupnya dia sungguh-sungguh menyampaikan Injil ini. Bahkan walaupun Rasul Andreas mengalami tantangan demi tantangan, tetapi dia tetap mempertahankan kekristenan. Walaupun waktu itu dia berhadapan dengan hal-hal yang memang tidak menyenangkan. Dia pernah diberhadapkan dengan pengadilan waktu itu. Mereka katakan, mana yang kamu pilih, meninggalkan agamamu atau mempertahankan agamamu? Tetapi sang Rasul Andreas bilang, saya tetap percaya akan Yesus Kristus. Sampai dia dipukul dengan balok. Dan ketika dia berhadapan dengan salib, kalau kita paling kalau sudah berhadapan dengan hukuman, ya paling kalau kita cuma kekristenan cuma abal-abal, ya paling kita lari. Tetapi sang Rasul Andreas tetap mempertahankan iman kepercayaannya. Ketika dia mau disalib, dia berteriak kepada Tuhan, salib yang kujunjung tinggi, engkau yang kusanjung, dan saya tidak pernah takut dan gentar, sebab Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kalau saya mempertahankan ini, karena saya memuliakan nama Tuhan, bahwa pada lewat Yesus Kristus keselamatan akan diberikan. Kuserahkan hidupku, nyawa ini ke dalam tanganmu. Biarlah kiranya Yesus yang kujunjung tinggi, salib yang kujunjung tinggi menjadi bagian dalam kehidupan kita ke depannya. Sehingga di saat itu Rasul Andreas menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Dia mati martir. Begitu juga Rasul Paulus mengatakan, mati adalah untungku. Di sini adalah gambaran kita sebagai orang Kristen. Bagaimana cara kita mempertahankan kehidupan kekristenan? Kita harus betul-betul menjiwai. Jadilah cermin jiwa, jadilah contoh, sehingga kekristenan kita enak. Ternyata orang Kristen ini bukan cuma jago berteriak di jalanan, bukan cuma jago menyampaikan firman, tetapi cara hidupnya betul-betul dan menjadi bagian dalam kehidupan kekristenan orang Yahudi. Luar biasa orang Kristen. Orang Kristen harus lebih kuat. Kembali lagi belajar akan firman Tuhan. Karena waktu ini sudah semakin singkat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai kita sendiri tidak kekristenan. So Kristen sejak lahir, orang sendiri Tuhan tidak dikenal. Karena hati-hati, Wahyu 20 ayat 15 dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya ditulis dalam kitab kehidupan itu akan melemparkan ke dalam lautan api itu. Lautan api berbicara tentang neraka, dan neraka adalah 3 bagian. Yang pertama Hades, atau di dalam bahasa Ibrani disebut Sheol, atau artinya di dalam bahasa Ibrani lagi adalah barzakh, tempat orang mati. Disitulah orang berbondong-bondong ketika sudah mati, dia akan ditampung. Dalam bahasa Yunani disebut Tartarus, ditampung sementara di situ. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya akan Yesus Kristus, mereka akan dilemparkan ke dalam Hades itu. Yang kedua adalah Gehenna. Gehenna adalah tempat penyiksaan. Istilah orang bilang lebih siksa daripada Hades itu. Kalau orang masuk di Gehenna, oh Tuhan, setengah mati Tuhan, setiap hari disiksa siang malam, bertarian menderita, dan di Gehenna itu ada ulat belatung yang tidak pernah mati dan dia tidak akan terbakar dengan api. Kita bersyukur sedangkan orang ini istilahnya masih hidup ini, sedangkan pada sebagian orang Sobataria, apalagi kalau di lautan api Gehenna, orang mau cari apa? Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berbaliklah ke jalan Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran itu. Sehingga jangan sampai turun di Gehenna. Tuhan, kita menderita di sini, lepaskan Tuhan, kita mau bertobat, masuk terlambat. Makanya waktu kesempatan berikanlah dirimu untuk Tuhan. Dan semoga renungan pada ini bermanfaat buat kita semua. Shalom Aleluia Hamasia Kristus Anesti Alitos Anesti Amin.